Kesejahteraan hewan-hewannya gimana? Masih terjamin? Itu kita menghabiskan sekitar 110 juta per bulan untuk makan only, belum staff dan lain-lain. Tanpa income sama sekali dari pengunjung? Betul, zero income. Oh my. Selama 2 bulan. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus The Hakim Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Channel nih kali ini nih akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi dibicarakan orang, yaitu COVID-19, lockdown, dan juga kesusahan banyak sekali orang. Tapi ternyata kesusahan itu tidak hanya diderita dan juga dialami oleh para manusia saja, tapi juga para hewan di kebun binatang. Banyak berita menyebutkan katanya ada beberapa kebun binatang yang terpaksa harus mengorbankan beberapa binatangnya yang sudah overpopulasi untuk dijadikan pakan binatang lainnya, khususnya karnivora. Misal kabarnya ya, katanya dari kebun binatang Bandung katanya sih kijang yang sudah begitu banyak dipilih terpaksa harus disembelih dan juga menjadi pakan untuk harimau, singa dan lain sebagainya. Sebetulnya pembunuhan binatang yang overpopulasi di Australia juga sudah sering dilakukan. Misal ketika sudah dirasa kanguru begitu overpopulasi, akhirnya mereka melakukan tindakan yaitu memusnahkan berapa ratus ekor dan sebagainya. Karena kalau overpopulasi pun kurang bagus di binatangnya. Nah, kali ini derita itu dialami oleh para pemelihara hewan. Saya termasuk pemelihara hewan, tapi alhamdulillah binatang-binatang saya masih terjamin sampai sekarang. Dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya ketika memutuskan memelihara hewan-hewan saya. Tapi bagaimana ceritanya jika itu ada di kebun binatang? Sementara kebun binatang itu kan ada yang milik pemerintah, ada milik swasta, ada juga yang milik pribadi. Kita akan coba ngobrol ya dengan salah satu dokter Peter Kombo, si kembar 7, sahabat saya, dan dia tuh menjadi salah satu penanggung jawab juga taman satwa yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, khususnya untuk burung dan juga serangga dan juga dunia air tawar. Iya nggak sih? Oh bukan, reptil dan burung kalau tidak salah ya, maaf ya. Kita akan telepon beliau ya, kita video call beliau bagaimana kondisi di sana, karena kalau tidak salah Dr. Peter Kombo pun sudah mulai melakukan aksi pengumpulan donasi untuk binatang-binatang. Dok, assalamualaikum. Dok, ini aku lagi bikin tema materi mengenai itu. Oke dok. Dok, ya udah betul, dokter. Ya, siap. Ya, saya gini aja bener. Dok, saya ngelihat di Instagram, Dr. Peter Kombo sudah mulai menggalang dana donasi untuk burung-burung khususnya dan binatang pada umumnya yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Emang sudah separah apa sekarang dok? Jangan ngomong parah dong. Biar ada latar belakangnya sedikit sih. Oh iya, burung-burungnya ya Allah bagus. Gimana dok? Ya, koneksinya nggak gitu bagus. Iya. Dok, poor connection. Sinyalnya jelek. Ayo udah nggak apa-apa. Udah, dok. Suara dari. Jangan-jangan signal gue yang jelek. Kalau mau ke sini. Kalau misalnya gitu nggak boleh ya? Mau ke sini boleh, bisa sih. Yaudah. Masuknya lewat pintu Keongmas cuman. Oke. Pintu Keongmas ya. Ya udah oke, coba deh. Udah ntar dikabarin lagi dok. Oke, komunikasi dengan Dr. Peter Kombo terputus karena sinyalnya kurang bagus. Kita telepon dulu sekarang, terhubung dengan Fardan. Fardan ini adalah di Faunaland. Jabatannya apa ya? Faunaland ini termasuk zoo swasta. Gue nganggapnya seperti itu. Fardan. Sorry, posisi HP-nya dimiringin dan landscape. Gimana? Ya, sebelumnya Hai.
gue nanya dulu, Fauna Land itu termasuk zoo swasta ya? Ya, betul. Ya. Fauna Land itu statusnya taman satwa yang 65%-nya swasta, 35%-nya pemerintah daerah alias Pemprov DKI. Oke. Terus lu di sana posisi lu itu sebagai apa? Gue di sana sebagai general manager-nya. General manager. Oke. Ini kan COVID-19 ya. Banyak pada heboh tentang binatang-binatang yang ada di lembaga konservasi ataupun kebun binatang lah bahasa umumnya lah. Nah, itu untuk Fauna Land sendiri kondisinya sekarang seperti apa? Oke, jadi kita tuh ngikutin ada SK Group waktu itu daerah Ancol dan sekitarnya, Ancol, Ragunan juga kena. Kita tutup per 16 Maret 2020. Jadi kurang lebih sekarang udah masuk minggu ke-8 nih, udah 2 bulan. Sudah 2 bulan tutup total. Tutup total, kita tutup total. Tapi ya kita kan tetap harus ngasih makan ya. Jadi Iya. perawatan di dalamnya itu nggak ada yang berubah, cuman staffnya dibatasin. Betul. Jadi kan kemarin tuh pas gue jemput si Alda ke sana memang sangat sepi sekali, tutup sekali. Sempat ngobrol dengan petugas di sana. Memang katanya yang bertugas jadi yang tinggal di sana tinggal berapa belas orang itu ya. Oke. Betul sekali. Kesejahteraan itunya hewan-hewannya gimana? Masih terjamin? Jadi since kita ini adalah swasta, jadi benar-benar ngandelin kasnya perusahaan secara profesional. Jadi alhamdulillah memang kalau kita lihat dari ketahanannya kita kemarin itu kita meeting sama shareholder semua. Insya Allah sih kalau hanya jangka waktu 3-4 bulanan kita masih bisa bertahan. Nah, cuman setelah itu kayaknya harus mudah-mudahan bisa ada bantuan dari pemerintah lah ya, karena udah mulai berat banget. Oke, 3-4 bulan, sementara ini sudah 2 bulan berjalan kan? Iya, benar. Oh my god. Benar. Boleh dibocorin nggak sih sebetulnya seharinya keluar berapa itu dana untuk biaya makan binatang-binatang itu? Oke, untuk pakan aja ya. Untuk pakan itu kita itu aku biasa ngitungnya bulanan. Jadi untuk sayur dan buah dengan biaya yang udah efektif dan diefisienkan itu sekitar 60 juta sayur dan buahan. Daging-dagingan termasuk di dalamnya tikus mesin untuk ular, termasuk di dalamnya burung dara dan lain-lain itu sekitar 30-40 juta. Jadi kita tuh Fauna Land aja yang hanya kita kan taman satwa ya, mini zoo, kita tuh mini zoo yang hanya punya 160 spesimen. Itu kita terdiri dari 55 spesies, 161 ekor kepala. Itu kita menghabiskan sekitar 110 juta per bulan untuk makan only, belum staff dan lain-lain. Itu belum staff, belum kesehatan, belum kebersihan dan lain-lain, itu hanya makanan saja. Makan only. Sebulan 110 juta. Kurang lebih 120 juta, betul. Oh my god, dan lu udah bertahan selama 2 bulan ini ya? Tanpa income sama sekali dari pengunjung. Betul, zero income. Oh my Selama 2 bulan. god. Sebentar lagi sih ada lebaran, ada THR dan Iya. lain-lain. Ya, lumayan. Oh my god. Tangannya gitu. Oke, ini yang lain-lainnya kan sudah mulai menggalang dana tuh. Betul. Betul, apalagi ada beberapa zoo katanya yang mengorbankan koleksinya yang sudah overpopulasi untuk menjadi santapan binatang lainnya karnivora. Lu gimana kalau lihat itu? Gak ada pilihan ya? Sebenarnya nggak ada pilihan ya di Jatam. Jadi gue juga ngelihatnya ya yang dikorbankan kan juga mungkin binatang-binatang yang dari sisi konservasinya tidak terlalu tinggi. Contoh kayak misalkan rusa tutul yang populasinya banyak. Tapi sebenarnya tetap sedih sih. Nah kalau dari kita sendiri tuh personally sebenarnya kita punya strategi sih. Kemarin juga kita meeting di PKBSI Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Kita tuh lagi coba untuk gedor pintu ke supermarket karena sebenarnya di supermarket itu kan selalu ada food waste. Nah mudah-mudahan teman-teman influencer nih kayak Kak Irfan, mungkin nanti Panji, Alsya bisa bantu nih, bisa bantu untuk nyampein suara kita nih ke pemilik supermarket, mungkin Carrefour, Trans Group, mungkin Fresh Market, karena food waste mereka itu ternyata setelah diteliti masih bisa digunakan untuk pakan satwa. Karena kan sayur buahan itu yang tidak bisa dijual buat manusia, tapi kan sebenarnya masih bagus untuk pakan satwa. Nah mudah-mudahan ada teman-teman influencer yang bisa nyampein nih suara kita nih ke para pemilik supermarket food waste-nya, ayo dong bagi ke lembaga konservasi, itu akan sangat membantu banget. Oke. Itu sudah dikomunikasikan dengan mereka belum ya? Gue itu baru kemarin email baru dapat Superindo.
Superindo. Nah, kita lagi nyari link ke Carrefour, ke ya, pokoknya semua supermarket DA gitu. Cuman kan memang kita keterbatasan kenalan. Nah, mungkin kalau bisa ada kenalannya siapa, mungkin bisa bantu mempercepat. Oke. Karena kan ini kita kejar-kejaran sama waktu ya. Betul. Oke, ada yang ngomongin katanya gini katanya. Bikin lembaga konservasi mini zoo atau zoo itu tuh benar-benar tergantung dari pemasukan pengunjung, sampai katanya jadinya seperti eksploitasi binatang untuk mendapatkan keuntungan. Padahal pada kenyataannya memang nombokin kan? Iya, gue sendiri di rumah dulu mencetuskan yang namanya Wildcat House Conservation ya. Jadi benar-benar di 2015 gue tuh ngerasain banget bahwa masuk jenis-jenis eksotik wildcat yang gue itu hanya waktu itu punya sekitar 7-8 ekor. Yeah. Kita jujur aja, gue udah ngejalanin 4,5 tahun, kita lebih banyak keluarnya daripada masuknya, kasarnya gitu ya. Nah itu kayaknya mungkin berlaku juga deh untuk semua lembaga konservasi itu ataupun itu. Jadi statement yang tadi gue sangat gak setuju. Dan jangan lupa buka Google, buka internet, buka penelitian manapun, lembaga konservasi yang paling banyak menyelamatkan spesies yang hampir punah itu adalah lembaga konservasi, utamanya ex situ dan in situ. Ex situ ya kayak kita zoo gini gitu. Jadi ya mohon dihargai juga. Betul. Setuju. Saling menghargai, dan ini juga salah satu bentuk kecintaan kita dan juga usaha untuk menjaga kelestarian dengan cara kita, betul ya? Oke. Jadi ya mudah-mudahan ini cepat selesai COVID-19-nya, jadi semuanya jadi lebih normal lagi. Mudah-mudahan juga tergerak hatinya untuk saling menolong sampai untuk semua lingkungan, termasuk para binatang ya. Amin. Buat gerakan itu buat supermarket siapa tahu kalau Oke. influencer-nya gratis lebih cepat nih. Siap. Ya udah, gue akan kepikiran gitu juga. Siap. Thank you ya Fardan ya, thank you ya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh guys, ada ide dari Fardan katanya menggerakkan teman-teman yang mempunyai supermarket, atau ya udah sampai ke pasar induk mungkin, kan ada beberapa tuh yang sayuran yang sudah tidak layak dijual, supermarket khususnya, akhirnya jadi sampah saja. Mudah-mudahan ini bisa kerjasama, berikanlah kepada tim konservasi supaya menjadi pakan untuk binatang-binatang juga, karena yang tidak layak untuk manusia, buat binatang itu masih ada layaknya juga. Karena standar untuk apalagi supermarket standarnya itu kan tinggi. Nah, ada yang masih bisa dikonsumsi oleh binatang. Oke, itu dari Fardan ya. Fardan yang bertugas di Faunaland. Coba kita akan hubungi lagi sekarang ke Om Agus. Om Agus pemilik Lembang Park Zoo. Mudah-mudahan ini sudah bisa ditelepon ya. Tadi gue berusaha komunikasi lewat WhatsApp. Tapi ngomongin tentang yang Fardan tadi, ya kita sebagai pemelihara hewan ataupun pemilik konservasi ataupun yang bekerja di sana itu melakukan dengan cinta kok, dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh kemampuan kita memberikan kepada mereka. Jadi mudah-mudahan rezeki mereka juga masih ada, binatang-binatang yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya mungkin mereka kalau di alamnya juga sudah kesusahan juga lah pasti. Ini kondisi alamnya juga, ini mereka tuh beruntung selama bertahun-tahun terjamin makanan dan kesehatannya dan kebersihannya di lembaga konservasi. Bahkan banyak yang sudah beranak binak, binatang-binatang yang hampir punah bisa sampai beranak binak di lembaga konservasi. Banyak sekali contohnya yang mungkin kalau dibiarkan hanya di alam bebas saja, mungkin ya kita nggak tahu, mereka lebih nyaman mungkin karena bebas, tapi bahayanya pun lebih banyak lagi. Bahayanya sangat banyak sekali dengan kondisi alam seperti ini. Justru jadinya ya hampir punah jadi punah beneran akhirnya. Udah saling dukung, nggak usah saling menyalahkan, jangan saling tunjuk menunjuk. Gue lebih benar, gue masing-masing punya tujuan yang sama untuk menyelamatkan alam ini. Oke, kita akan ke Taman Mini saja langsung menuju ke Dr. Peter Kombo. Kita melihat bagaimana taman burung yang ada di sana. Apakah kondisinya sudah mengkhawatirkan atau masih aman-aman saja? Kita menuju ke Taman Mini Indonesia Indah. Oke guys, kita udah di jalan. Kita coba lagi telepon Om Agus ya. Om Agusnya nggak mau banget. Lembang Park Zoo itu statusnya itu swasta, pemerintah, atau pribadi Om? Pribadi. Jadi itu tuh kurang lebih 60 juta tuh itu emang dipres banget. Porsinya agak sedikit dikurangi gitu ya? Tidak, makanan saya tidak kurangi.